apa yang diriset oleh teman saya itu benar. Itu yang disebut kudeta konstitusional. Oke. Mereka main di peraturan, DPR dikuasai segala macam. Di sisi lain ada lagi yang secara fisik membuka peluang invasi teritorial lewat baju TKA. Oke. Saya bukan kata saya ketemu Jenderal Pensiun Purnawirawan, saya sebut namanya Pak Yunus Sofia. Oke. Saya datang awal 2017 Ya. dengan dekan saya ke sana bertiga. Kita ngobrol, kita tanya soal itu. Beliau bilang, mata tentara saya mengatakan dari TKA yang masuk itu minimal 60% itu tentara Cina. Kita tahu betul lah ceritanya bagaimana PKI bermain omongannya sebelum itu. Sekarang tiba-tiba Kepres 17 2022 Ya. kata Komnas HAM, waduh, cari pembenaran aja. Ya. Dia cuman korban. Berapa banyak orang NU yang dibunuh? Iya. Berapa banyak santri-santri yang diserbu. Sehingga saya mulai mencermati ini rejimnya ada PKI-nya, PKI gaya baru, rumornya ramai lah. Yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya apa ya, Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh. Iya. Karena hukumnya begini PKI komunis itu, mereka tidak muncul kalau tidak dapat dukungan kuat. Untuk itu sejauh mana dukungan kuat, dia akan pakai test the water. Oke. Ulama ditusuk, ini ditangkap orang gila, dia ditusuk oknum-oknum polisi. Mana prosesnya? Nggak ada. Oke. Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PBB dengar. Iya. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temannya, di mana Pak LBP maki-maki dia, dituduh dia macam-macam. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Iya. Yang terjadi nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini, dia dibuang, menghilang. Jadi apa yang saya lihat sekarang saya mulai pelajari sebelum G30 itu meletus, banyak hal yang mirip dilakukan oleh PKI gaya baru ini sekarang. Apa? Ulama diserang, ditusuk, TNI ada di Bandar Desi dibacok, dipacul palanya, kayak gitu-gitu lah. Jadi ini persis yang ngomong ini, yang saya tahu belakangan Pak Yunus itu dia jenderal perang, bukan jenderal belakang meja. Iya, Pak Yunus operasi di Timur ya dulu ya. Dia kalau nggak salah sempat jadi komandannya Pak SBY, Pak Prabowo segala macam. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya kan tempo hari 2014 itu ya bantu Pak Prabowo lah di tim apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa itu dengan beberapa purnawirawan yang lain, mereka yang membenarkan. Jadi saya bilang ini serius. Dan yang menariknya adalah seperti strateginya itu mereka membungkus diri mereka tidak sebagai komunis, kapitalis. Jadi itu yang dipakai. Kemudian mereka tidak pakai. Kenapa disebut gaya baru oleh teman ini? Karena dia berbeda. Jadi jangan pakai ukuran komunis yang kita kenal dulu. Karena pertama kali saya ngomong, wah nggak ada komunis, kan udah nggak ada, Cina aja udah kayak gitu-gitu. Mereka gini segala. Itu yang mereka lakukan. Tapi ciri-ciri yang mereka tidak bisa hilangkan, adanya Central Committee yang ngatur semuanya, adanya cuman satu partai, dan agama tidak diperbolehkan. Ini udah pasti. Orang puasa nggak boleh itu di Uyghur. Nah, itulah. Ya Uyghur. Terus apalagi fakta? Baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin what does it mean? Saya dapat informasi waktu G30 mulai tengkurap, omnya lari ke Negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G30, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya. Kayak gitu. Jadi paham saya. Biar Pak LBP dengar lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing bang, ya buktiin aja. Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Taufik Bahaudin mengatakan banyak pejabat di Indonesia mendukung komunis gaya baru yang mengadopsi Partai Komunis Cina di mana menurutnya secara ideologi komunis tetapi menjalankan ekonomi secara kapitalis.
Komunis Kaya Baru ditampilkan olahan PKC, bungkusan di luar kapitalis tapi masih komunis seperti pengendalian satu partai, ada sentra komite. Ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. PKI Gaya Baru berorientasi ke PKC. Menurut Taufik, Komunis Gaya Baru bergerak terus dan menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan, parpol dan sebagainya. Mereka tidak tampil langsung, namun menggunakan kepanjangan tangan melalui buzzer. Komunis Gaya Baru juga menyusup ke ormas-ormas Islam. Kemudian Guru Besar Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan terkait riset Komunis Gaya Baru. Kemudian ia mengatakan dalam riset tersebut awalnya dia mengaku belum percaya, tetapi setelah riset tersebut Prof Taufik mulai percaya. Sampai dalam video tersebut ia mengatakan hal yang penting dan berharap LBP dengar apa yang dikatakan. Ini cerita relat, saya ulangi berkali-kali. Iya. Alhamdulillah dari TNI sudah dapat persetujuan, dia juga melihat itu. Sekarang sebagian orang sudah mulai melihat begini. Ini sebetulnya kebetulan. Jadi saya ulang lagi kembali dan saya tidak bosan-bosan. Iya, iya. Akhir tahun 2015, Iya. rekan saya paparan, saya belum kenal dia. Iya. Waktu itu dia paparan di Balai Kartini, forum terbuka Purnawirawan TNI. Teman yang lain ngasih tahu, hadir nih bagus nih, mengenai apa? Mengenai paparan riset dia untuk ngambil S3 yang mengenai PKI, bukan PKI, Komunis Gaya Baru. Hadir saya. Jadi waktu kelar atau rehat itu saya datang ke depan, saya tanya, Mbak gimana ini? Saya kenalan, kita ngobrol. Pertanyaan dia yang saya ingat betul, waktu itu masih ingat Bapak, Bapak percaya nggak paparan hasil riset saya? Iya. 15%, dia bilang. 15%. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Saya bilang ada TAP MPRS, ada gini, udah nggak ada lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak benar. Saya khawatir saya benar. Kaget saya. Udah, saya masih enteng lah. 1-2 minggu kemudian puasa dia paparan lagi. Iya. Di tempat yang sama, di forum Purnawirawan TNI Polri. Selesai saya datang lagi. Dia tanya, saya bilang sekarang naik 25%. Kopinya sini aja nggak apa-apa sini. Santai. 5%. Ngomong gitu segala macam. Kemudian saya minta khusus dia paparan terbatas di Kahmi UI, Kahmi Jaya UI di Kebayoran, terbatas lah. Nah dia paparan gini. Saya mulai mencerna. Kita ngobrol itu. Kemudian ya saya tertarik. Dia cerita ini buat riset S3 dia udah itu sekali di UI. Tapi yang terjadi berapa di kemudian setelah itu saya makin dekat. Saya bilang yuk keliling dah. Saya mulai percaya nih makin lama makin jelas. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Iya. Dalam video tersebut, Prof Taufik mengatakan LPB marah besar sampai memaki terkait riset yang dilakukan. Kemudian ia mengungkapkan, tidak lama kemudian anak tersebut menghilang. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temannya, di mana Pak LBP maki-maki dia. Maki-maki dia, dituduh dia macam-macam, antara lain tuduhannya itu dia kampanye buat Pak Prabowo. Saya jelasin, anaknya berani. Saya kenal juga enggak kok sama Pak Prabowo, dan ini buat ilmiah kok, riset saya kenapa. Tapi LBP ngamuk-ngamuk. Nah saya tuh jadi coba bikin gambaran ada apa LBP ngamuk-ngamuk. Saya ngikutin gitu ya. Sampai kemudian berapa waktu kemudian teman saya ini menikah. Suaminya dari Angkatan Darat, sekarang kolonel dari Kopassus. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Yang terjadi, nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini. Dia dibuang, menghilang. Yang anak ini? Anak ini menghilang sama suaminya. Anak ini berapa tahun kira-kira kalau sekarang? Dia menghilang tuh 2000 berapa ya?